Udah pasti yang dirasakan pasti hal negatif. Karena yang terbayang dan dirasakan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang negatif. Tadinya mau membayangkan hal yang positif nih keinginannya. Ya. Pasti di saat melamun, di saat bervisualisasi, yang terbayangkan bukan yang diinginkan. Gitu. Karena kekuatan rasa itu menjadi sangat dominan. Iya, di dalam rasa kan akhirnya yang muncul adalah perasaan-perasaan yang sudah berlalu. Tapi nggak sadar kalau itu sudah berlalu, tapi tetap dibawa ke sekarang. Itu. Jadi visualisasinya kurang maksimal bekerjanya. Coba perhatikan, kita kalau sedang dalam masalah atau merasa punya masalah terus, ketika kita melamun, pasti yang dilamunkan hal-hal yang negatif, yang nggak benar. Yang nggak benar. Itu. Itulah fatalnya atau pentingnya kita berilmu. Untuk berilmu tuh ilmu yang apa sih? Ya. Ilmu yang menunjang kita agar kita segera sadar akan kehidupan kita. Kalau kita sudah sadar, kita lebih mudah untuk praktek ilmu-ilmu berikutnya. Orang-orang yang punya luka itu kan sebenarnya belum sadar. Bentuk tidak sadarnya apa? Mereka ingin A, tapi yang dirasakan B, mereka nggak sadar. Gitu. Jadi visualisasi itu sebenarnya hal yang bukan pertama yang harus dilakukan. Gitu. Bisa dipahami nggak sih? Bisa. Lanjut. Oke. Jadi anjuran buat teman-teman bahwa kita per video ini kita bahas per materi ya. Ya. Tapi alangkah baiknya bongkar lagi semua YouTube-nya Gus Baraja dari per poin, dari materi per materi, karena itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, betul. Itu sebuah kesinambungan yang harus berjalan seiringan supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan semakin cepat terkabul, seperti itu. Dan pernah dengar the power of assumption? The power of asumsi. Sama ini. Assumption. Ya, Mas Momo ya. Assumption atau the power atau kekuatan dari asumsi atau sebuah asumsi. Nah, bagaimana tuh? Ini ada hubungannya dengan visualisasi. Tapi kita tidak hanya melibatkan diri kita, tapi melibatkan banyak orang. Kombinasinya jelas sih. Dengan visualisasi. Kalau visualisasi itu biasanya dibayangkan sendiri. Untuk sendiri. Kalau asumsi tapi kita itu butuh dorongan asumsi dari orang lain. Saya ini produk asumsi sebenarnya. Karena ini saya ini kondisi hari ini sudah diasumsikan oleh sebagian orang. Prasangka orang. Ya, tapi asumsi itu menjadi lebih kuat sih sebenarnya. Dan itu bisa diciptakan. Oke. Biasanya guru yang menciptakan itu. Jadi guru berdoa. Guru membantu mengasumsikan muridnya. Gini, saya ceritakan tentang Bunas aja deh. Iya. Bunas dan ada beberapa orang, termasuk Buria yang dari Australia. Bunas itu sebenarnya ada dorongan asumsi dari saya. Kita masuk ke visualisasi tadi ya, sama ya Mas ya. Tadi saya sempat agak naik ilmuannya, bahasa yang Pak Rosidi akhirnya potong itu. Saya bentak gitu Bunas itu. Karena dia pesimis dengan hutangnya. Saya bilang lunas Bunas. Sebenarnya saya sedang mendorong sebuah asumsi. Menaikkan level keyakinannya. Membantu Bunas. Iya. Untuk tapi saya dorong keyakinan itu dengan asumsi. Persisnya saya bilang 2 tahun. Persisnya ya. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Lunas. Pak Rosidi jadi saksi hidupnya ya. Ya, betul. Sampai lunas ya. Nah, dorongan asumsi dari saya. Yang saya contohkan orang-orang deket dong. Ya. Ya kan? Roni. Mas Roni. Tahun depan nikah. Waktu itu saya ngomongnya 2023. 2024 menikah. Kejadian. 2023 menikah. Kejadian. Saya mengirim sugesti, bahasanya gitu. Mengirim sugesti ke dia, dan kebetulan ini figur otoritas. Sayanya maksudnya. Iya. Mengirim sugesti ke dia
sebenarnya saya pun sedang menunjukkan saya berasumsi nih untuk hidupmu. Tinggal itu disepakati apa tidak. Ini saya bicara kontribusi ya. Yeah. Kontribusi siapa saja di situ. Biasanya orang tua dan guru. Istri misalnya. Suami. Anak-anak Ke bahkan. anak berarti. Iya ke anak bisa. Anak-anak asumsi ke kita bisa. Biasanya anaknya sudah bertumbuh Atau dewasa. orang tua mengasumsikan anaknya. Oh ya bisa, pasti itu. Sebuah ada cerita gini. Ada cerita ini terjadi di orang-orang dekat saya kok. Sebenarnya nggak terlalu kaya juga awal, susah bahkan. Iya. Tapi bapaknya ini yakin. Kemudian si bapak ini dikasih mobil, dibeliin mobil oleh si anak. Oke? Oke. Sorry, bukan dibeliin. Bapak ini bawa mobilnya anak. Mobil saya dibawa anak saya, contohnya gini. Yeah. Dibawa bapak saya gitu. Akhirnya dia ketemu dengan teman-temannya bapaknya. Wah, mobil bagus nih, mobil baru nih. Dia langsung bilang, iya dikasih anak saya. Otomatis orang ini berasumsi apa? Anaknya ngasih ke bapaknya. Iya, asumsinya apa? Asumsinya anaknya kaya. Nyambung Anda sekarang. Oke. Dibantu berapa orang? Itu energi yang dikirim pada si anak ini. Oh, itu jadi energi yang membantu percepatan. Makanya jangan jelek-jelekin anaknya di depan orang. Makanya ceritakan yang baik-baik saja. Oh, anakmu baik ya. Oh, paham ya maksudnya sampai di sini ya? Saya lanjut ya ceritanya. Oke, ya. lanjut. Tidak dengan waktu lama, real bapaknya dibelikan mobil. Padahal nggak cerita nih bapaknya nih. Cash, buka bungkus dari showroom langsung. Bapaknya nggak cerita. Setelah ini terjadi, anaknya tiba-tiba melejit. Bapaknya dikasih fasilitas sama ibunya. Memang dirajakan, diratukan orang tua ini. Semua teman-temannya berasumsi anakmu sugih mun ya alhamdulillah. Ya lek oleh lek noto suwi-suwi ngene iki anak ya kudune ganteni. Anak ini sudah waktunya mengganti semua perjuangan kita saat membesarkan dia. Oh, alhamdulillah. Makin banyak teman-teman yang berasumsi. Itu energi Pak yang dikirim ke situ Pak. Tahu dari mana saya? Gini, Yeah. bapaknya yang cerita. Saya, kamu tuh kan ngebahas loa kan? Iya Om. Ada the power of asumsi nak. Adikmu itu, ini sepupuku. Iya. Adikmu itu sama Om ini memang diciptakan sebuah asumsi agar anak ini dibilang kaya. No. Oke. Itu nggak sengaja, Gus. Sengaja kalau bapaknya sengaja. Oh, bapaknya sengaja. Apa belajar ini? Oh. Semua hukum alam semesta apa? Anaknya nggak tahu. Nggak sadar anaknya. Nah. Setelah ada saya, dijelaskanlah kita ngobrol bareng. Kaget anaknya. Artinya ini menarik. Bagaimana kalau itu kita ini menyengajakan diri untuk membuat power of assumpsi itu tadi? Itu tugas saya sebenarnya. Kepada setiap orang yang ada di sekitar saya. Atau kita sebagai orang tua mengasumsikan ke anak kita. Perhatikan dan menjadi pelajaran buat kita. Nggak ada yang kebetulan loh ya. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya Yang baik. jadi orang tua, tolong asumsikan anaknya yang baik, yang kaya, yang sukses, dan sebagainya, yang positif. Nah ini orang tua ke teman-temannya ya. Ya. Karena bapaknya ini kan banyak temannya ya. Bapaknya ini dengan ibunya nggak pernah ngomong anaknya susah. Nggak, nah nanti kamu sukses, wis talah sukses. Oh, gitu ya. Termasuk saya ini bagian dari ciptaan asumsinya dia. Iku masih gak sekolah, sok-sok. Ini om saya yang ngomong. Keramat memang om saya ini. Besok kamu sukses nak gitu ya. Wes talah besok dengan kamu caranya sugih, sendiri nanti ini. Oh. Buat om bangga nak. Kedengarannya sepele ya, Gus. Oh, Ya? sepele. Tapi ini figur otoritas memang wibawa orang. Kalau sudah ngomong jadi. Oke. Jadi ilmu buat kita semua. Bagaimana prasangka baik. Ini mudah-mudahan asumsi yang om baik. ini nonton ya. Mudah-mudahan om nonton. Ya, salam hormat dari kami, salam dari tim RKD. Karena- Asumsikan kami sukses dan sugih. Iya. Karena om itu suka belajar. Saya tahu bukunya yang dibaca, saya tahu semuanya. Iya. Terus memang orang dermawan, baik. Komplit lah kalau secara ilmu udah komplit. Iya.
terus selalu mengirim sugesti yang positif, anak sayang, anak ganteng, walaupun nggak ganteng kita ini gitu loh. Iya. Ganteng, wes pokoknya diajeni wong nak, wes tala budalo nak, tante doano kamu nak. Kedengarannya memaksakan diri ya. Luar biasa. Tapi nggak tahu bahwa dari hal yang kita anggap sepele, ternyata kalau dikaji secara keilmuan luar biasa. Luar biasa. Mari kita bahas yuk. Katanya. Mari. Ya, mari kita bahas. Iki loamu, iki punya om. Dulu om juga ngelo anak. Adikmu itu dulu sekolah, om pernah ngomong, biar kata sebentar dia harus di Astra. 2 tahun kejadian lulus kuliah. Wes jok suwi ndek kono. Harus punya posisi yang enak di perusahaan rokok, sekarang di gudang garam. Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, bos. Tidak ada yang kebetulan. Kontribusi dari seorang orang tua itu sangat kuat. Anaknya memang dibentuk mentalnya jadi mental kaya gitu. Nah, pelajarannya kita sebagai pembelajar begini gimana, Gus? Sebagai kita ini ya, kan kita dan teman-teman juga. Ambil alih itu dalam pikiranmu. Asumsikan nanti masa depanmu seperti apa. Makanya ada tulislah banyak impianmu. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangka panjang 5 tahun, 10 tahun Anda mau ngapain? Ini loh mirisnya anak muda sekarang, termasuk kita, dibentuk dengan takut bermimpi. Padahal begitu ya. Halah opois. Dan belum mulai apa-apa udah dibenturin dulu. Dan tidak ada edukasi ini. Mana ada edukasi seperti kita yang formal dibuat pendidikan? Nggak ada, bos. Nggak ada. Dan ini karena nggak ada, ya kita sebagai orang tua atau kitanya sendiri asumsikan masa depan. Wes nggak usah ngrungokno aku wes ngomong. Pandai-pandailah berasumsi yang positif tentang masa depanmu. Kalau ngomong sawes tuwe, ayo asumsikan anakmu. Keluarga kita lah. Bahkan orang sakit kita asumsikan sembuh itu bisa kalau energinya kuat. Tinggal kadar orangnya ya. Mau dukun mau apa itu hasil bentukan asumsi. Anak jadi sukses, asumsi orang tuanya itu peran pentingnya. Ya. Gitu loh. Nggak disadari nih. Ya. Ya mudah-mudahan ngomong begini jadi sadar gitu ya. Amin. Gitu. Raja itu, saya ngomong ke Pak Rosidi kemarin perjalanan pulangnya dari Purwodadi. Raja itu harus jadi kiai suatu saat. Harus meneruskan panggung saya, tahta saya. Dan saya bentuk itu dari sekarang. Udah diasumsikan dari sekarang. Saya pernah dengar cerita. Pernah dengar Syekh Sudes? Ya. Imam Sudes? Iya. Ya kan? Nakalnya luar biasa. Orang tuanya ada tamu. Iya. Makanannya disimbur. Pakai pasir. Orang tua yang bijak marahnya gimana? Marah pasti. Donak kasare basa Jawane ya. Kono dadi imam Dek Masjidil Haram kono. Ya kan? Apa yang terjadi? Jadi imam besar. Lidahnya orang tua tuh dan suaranya seluruh dunia. Jadi suara legend kan, bacaan Quran. Tak tergantikan sampai sekarang. Artinya ini balik lagi, ini ada peran asumsi dari orang tua. Bayangkan kalau kita begini diasumsikan oleh orang-orang, makanya jagalah pribadimu di depan orang. Kau tampil elegan, dengan tidak menjatuhkan, tampil elegan, tampil bijaksana, tampil bagus. Jangan tampil, maaf ya, berkekurangan. Supaya asumsi yang ditangkap oleh yang melihat kita itu jadi kekuatan kita. Dan sekarang kan sayangnya orang-orang itu kan berlomba-lomba untuk curhat masalahnya. Asumsinya menjadi, wah ini suka. Kan celakanya Pak Rosidi ketika dicurhati atau Mas Momo dicurhati, nanti yang muncul asumsinya apa? Sakno nerek melasi. Nah, dalam ilmu pengembangan diri disuruh bermental kaya. Stylenya harus cukup kaya. Contoh habit-habit orang kaya itu. Supaya ketika Pak Rosidi kumpul sama teman-temannya, muncullah satu orang berasumsi.
tambah ganteng, Rek. Biarkan mereka berasumsi. Kalau orang ngerti ilmu itu harus akan Kelayakan dimanfaatkan. kepantasannya semakin terlihat. Oh iya. Lama-lama kita tersugesti oleh tingkah lakunya kita sendiri. Iya, iya, iya. Oh, larang ilmu, Rek.